Yang pertama adalah keraton atau istana. Keraton atau istana merupakan bangunan luas yang dipakai sebagai tempat tinggal raja atau ratu yang sedang memerintah. Selain itu, keraton juga biasanya difungsikan untuk menjalankan urusan-urusan kerajaan. Keraton umumnya dikelilingi oleh tembok-tembok besar yang tinggi sebagai simbol pemisah antara raja dengan rakyat biasa. Contoh keraton yang masih ada sampai saat ini adalah Keraton Ngayogyakarta Hadiningrat di Yogyakarta, Pura Pakualaman di Yogyakarta, Keraton Surakarta Hadiningrat di Jawa Tengah, Pura Mangkunegaraan di Jawa Tengah, Keraton Banten di Banten, Keraton Kasepuhan di Jawa Barat, Keraton Kanoman di Jawa Barat, Keraton Kacirebonan di Jawa Barat, Keraton Maimun di Sumatera Barat, dan Istana Bima di Nusa Tenggara Barat. Peninggalan kerajaan Islam yang kedua yang bisa dengan mudah kita temui adalah masjid. Ya, sebagai tempat ibadah sudah tentu bangunan ini menjadi poin yang tidak mungkin dilewatkan oleh para anggota kerajaan pada masanya. Umumnya, masjid dibangun di alun-alun dekat keraton. Contoh peninggalan masjid yang masih ada sampai saat ini adalah Masjid Agung Demak di Demak, Masjid Agung Surakarta di Surakarta, Masjid Kudus di Kudus, Masjid Agung Kasepuhan di Cirebon, Masjid Sunan Ampel di Surabaya, Masjid Agung Banten di Banten, Masjid Sendang Duur di Tuban, Masjid Baitur Rahman di Aceh, Masjid Agung Yogyakarta di Yogyakarta, dan yang terakhir Masjid Mantingan di Jepara. Yang ketiga adalah batu nisan dan makam. Selain keraton dan masjid, makam lengkap beserta batu nisannya yang bercorak Islam juga banyak ditemukan di Indonesia sebagai bukti peninggalan sejarah kerajaan Islam. Sedangkan batu nisan peninggalan kerajaan Islam biasanya ditandai dengan corak tulisan Arab dengan desain kaligrafi pada permukaannya. Contoh peninggalan batu nisan dan makam yang bercorak Islam adalah Makam Sunan Gunung Jati di Cirebon, Jawa Barat, Makam Sunan Tembayat di Klaten, Jawa Tengah, Makam Triloyo di Mojokerto, Jawa Timur, Makam Raja-Raja Mataram di Yogyakarta, batu nisan Makam Sultan Malik Al-Saleh di Samudra Pasai, batu nisan Makam Maulana Malik Ibrahim Batu di Jawa Timur, dan yang terakhir batu nisan Makam Fatimah binti Maimun di Jawa Timur. Yang keempat adalah pesantren. Budaya Islam memang sangat kuat pengaruhnya di segala bidang, termasuk di bidang pendidikan. Nah, salah satu bukti bahwa agama Islam memiliki pengaruh yang cukup bisa diperhitungkan adalah berdirinya sekolah berbasis agama atau yang biasa disebut dengan pesantren. Di Indonesia sendiri ada cukup banyak pesantren yang menjadi rujukan para pelajar yang ingin menimba ilmu umum atau ilmu agama, seperti pesantren Ampel Denta di Surabaya dan pesantren Prabu Giri Satmaka di Gresik. Pesantren Ampel Denta sendiri didirikan oleh Sunan Ampel, salah satu seorang anggota Wali Songo. Yang kelima adalah seni dan sastra. Tidak hanya pada bidang pendidikan, masuknya Islam ke Indonesia juga berpengaruh besar terhadap perkembangan seni di tanah air. Ada cukup banyak peninggalan Islam di bidang sastra yang terkenal sampai sekarang, seperti Hikayat Panji Inu Kertapati, Hikayat Amir Hamzah, Hikayat Bayan Budiman, Hikayat Si Miskin, Hikayat Bahtiar, Hikayat Hang Tuah, Syair Abdul Muluk, serta Gurindam 12. Yang terakhir adalah perayaan keagamaan. Cukup banyak perayaan keagamaan peninggalan kerajaan Islam yang turun-temurun dilestarikan sampai hari ini. Di antaranya adalah Garebeg Besar, Garebeg Syawal, dan Garebeg Maulud atau Sekaten yang diadakan di Keraton Surakarta, Yogyakarta, dan Cirebon. Ada juga perayaan Tabuik yang dilaksanakan di Sumatera Barat. Festival Tabuik sendiri merupakan perayaan untuk mengenang meninggalnya Hussein, putra Khalifah Ali bin Abi Thalib, yang tidak lain adalah cucu Nabi Muhammad SAW.
Terima kasih telah menonton video ini.